Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Flowomora. Saudara, seorang gadis 15 tahun di Kabupaten Timor Tengah Selatan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap pacarnya karena korban memaksa berhubungan badan untuk kedua kalinya. MS, seorang gadis berusia 15 tahun asal Desa Oni, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, kini sedang menjalani pendampingan psikologi di Balai Anak Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Nebonat Kabupaten Kupang setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan oleh penyidik Polres Timor Tengah Selatan. Kasus pembunuhan yang dilakoni tersangka berawal saat MS bersama korban NB pergi mencari kayu bakar di hutan Haikmeu, Desa Oni, Kecamatan Kualin 11 Februari lalu. Menurut Kabid Humas Polda NTT, Kombes Risian Krisna Budiaswanto, saat di hutan korban dan tersangka sempat melakukan hubungan badan karena keduanya berpacaran. Tak lama berselang, korban kembali meminta untuk berhubungan badan kedua kalinya, namun permintaan tersebut ditolak tersangka. Karena menolak, korban sempat melakukan aksi kekerasan terhadap tersangka. Hingga akhirnya tersangka menikam korban 2 kali di bagian badan dan leher. Setelah sampai di TKP, mereka bertemu. Dan kemudian mereka terjadi pembicaraan. Dan kemudian terjadilah persetubuhan di antara mereka. Nah, selanjutnya, beberapa saat kemudian, korban ini minta untuk bersetubuh yang kedua kali, tapi adik kita ini menolak, dan kemudian karena ditarik dan kemudian merasa mendapat perlakuan yang keras dari korban, maka adik kita ini melakukan penusukan terhadap korban, yang kemudian tusukan ini yang pertama di bagian badan, tetapi karena menggunakan baju sehingga tidak berakibat fatal, dan kemudian yang kedua melakukan penusukan di bagian leher, dan itu akhirnya korban meninggal dunia. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah aparat Polres Timor Tengah Selatan mendatangi TKP pada 12 Februari lalu dan menemukan jasad korban di hutan. Sejumlah alat bukti berupa benda tajam yang digunakan tersangka membunuh korban, serta pakaian korban dan tas samping korban berhasil diamankan petugas kepolisian. Untuk memproses hukum kasus pembunuhan ini, polisi tetap berpatokan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di lapangan saat proses penyelidikan berlangsung. Namun polisi juga akan menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak mengingat tersangka masih di bawah umur. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun gadis belia ini tidak ditahan karena yang bersangkutan masih di bawah umur. Penanganan terhadap perkara ini, Polres TTS, sebagaimana sudah ditekankan oleh Bapak Kapolda, agar melaksanakan proses ini secara profesional dengan mendasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku. Dan dalam penanganannya, Polres TTS ini tidak hanya menerapkan atau berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saja, tetapi karena adik kita ini, MSK ini, masih di bawah umur, masih berumur 15 tahun, maka penyidik juga melihat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak. Jadi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu diatur bagaimana perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, itu kita laksanakan dalam proses penyidikan ini. Salah satunya, adik kita MKS ini tidak dilakukan penahanan. Jadi setelah adanya penyidikan dari alat bukti yang sudah ada dan mengarah kepada adik kita ini, penyidik kemudian mengamankan yang bersangkutan. Dengan tujuan apa? Jangan sampai yang bersangkutan menjadi korban
kekerasan dari keluarga korban. Ini yang akan diantisipasi. Yang kedua, tidak dilakukan penahanan, tetapi dititipkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Ditempatkan di sana dalam rangka mendapatkan pendampingan psikologi, psikiater, pendampingan kesehatan, dan didampingi oleh anggota poluan kita dari PPA. Ini salah satu bentuk upaya kita untuk melakukan penegakan hukum secara humanis dan proporsional. Polisi pun menjerat tersangka dengan pasal 338 KUHP, subsider 351 ayat 3, di mana ancaman hukuman yang dikenakan terhadap tersangka setengah dari hukuman yang terhadap orang dewasa. Tim Liputan, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.